Halo, rekan-rekan mahasiswa sekalian, apa kabarnya? Baik, luar biasa. Baik, alhamdulillah. Masih kuat ya? Wow. Insya Allah. Masih lanjut. Oh, itu suaranya agak lemes-lemes tuh. Saya ada dua rekan buat kalian, tapi nanti kalian bilang cakep ya. Ya. Halo? Halo. Iya. Siap. Halo. Pulang kampung dibeliin baju baru. Cakep. Adik kakak merasa iri semua. Cakep. Pada mahasiswa baru, selamat Cakep. datang di Universitas Terbuka. Luar biasa. Makasih. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian masih terasa segar. Jadi materi selanjutnya yaitu tentang kiat sukses mengikuti tutorial online. Sebelumnya di sini saya ingin bertanya, Bapak dan Ibu apakah sudah mengaktifkan untuk e-learning-nya, aplikasi e-learning-nya untuk tutorial online-nya nanti? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, sudah. Ada yang sudah ya. Oke. Nanti untuk tutorial online-nya nanti akan dilaksanakan pada tanggal 10 April tahun 2023. Ya, jangan lupa Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut aja untuk sesi berikutnya. Ini lanjut aja, Mas. Ya, jadi pada materi ini berisi tentang mengarahkan kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan tutorial online sesuai dengan aktivitas belajar di universitas terbuka dan pola tuton yang telah ditetapkan. Pada sesi ini, para mahasiswa diajak untuk mengikuti langkah-langkah mengikuti tutorial online agar mahasiswa dengan mudah meraih keberhasilan belajar atau sukses melalui tutorial online. Lanjut aja, Mas. Oke, pasti rekan-rekan mahasiswa di sini sudah melaksanakan registrasi mata kuliah dan juga registrasi tutorial online di SIA. Selanjutnya, aktivasi akun tutorial online pasti sudah juga, kemudian isi form kesediaan tutorial online sudah juga. Nah, yang selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh rekan-rekan mahasiswa di sini adalah kegiatan tutorial online. Apa aja sih yang dapat dilakukan untuk tutorial online ini pada aplikasi elearning.ut.ac.id. Kita langsung buka saja. Nah, jadi untuk penjadwalan di tutorial online ini pada aplikasi e-learning ini, jadi pada saat calon mahasiswa itu meregistrasikan diri sebagai mahasiswa UT, pada saat itu mahasiswa itu sudah mulai melakukan belajar mandiri. Jadi belajar mandiri yang dilakukan yang pertama apabila rekan-rekan mahasiswa sekalian sudah mendapatkan buku materi pokok dan juga katalog harap dibuka. Jadi rekan-rekan mahasiswa harap dibuka katalognya. Jadi di sini dapat dilihat di katalog itu dibaca untuk kurikulumnya, kemudian jenis layanannya, dan bahan pendukung setiap mata kuliah. Rekan-rekan mahasiswa di sini saya ingin bertanya, apakah sudah membuka katalognya? Sudah, Bu. Oh, sudah, ya bagus. Sudah, Ibu, sudah. Selanjutnya, nanti akan membaca kalender akademik. Kemudian selanjutnya dilakukan EKBM. Jadi EKBM ini seperti yang kita lakukan sekarang, yaitu OSMB, PKBJJ, kemudian akan dilakukan juga nanti setelah masa tutorial online itu sebelum ujian, nanti akan dilaksanakan klinik ujian dan workshop tugas. Jadi rekan-rekan mahasiswa harap bersiap juga. Kemudian selanjutnya dilakukan aktivasi tutorial online. Nah, kemudian dilakukan juga perkenalan antara mahasiswa, tutor, dan juga mahasiswa. Jadi pada saat orientasi ini untuk SMB dan PKBJJ ini diharapkan mahasiswa itu dapat
bisa mempelajari bagaimana sih cara kuliah di universitas terbuka. Kemudian orientasi terhadap isi mata kuliahnya dapat berupa buku materi pokok dalam beberapa SKS dan juga beberapa modul dalam buku materi pokoknya itu. Nah, untuk kegiatan belajar di universitas terbuka, untuk yang mengambil tutorial online, di sini ada 8 kali pertemuan. Nah, untuk 8 kali pertemuan itu, mahasiswa itu belajar mandiri sambil mengikuti tutorialnya. Jadi, setelah 8 kali melakukan belajar mandiri melalui tutorial online, mahasiswa selanjutnya dapat melakukan belajar sendiri tanpa adanya tutorial untuk melakukan persiapan ujian akhir semester atau UAS. Sebelum dilaksanakan UAS, itu saya katakan tadi bahwa nanti kami akan melaksanakan workshop tugas dan klinik ujian. Pada saat nanti ujian akhir semesternya memiliki kendala atau apapun, silahkan hubungi kami secara langsung atau melalui chat melalui WA kami. Lanjut. Ini lanjut aja, ini untuk materi untuk S2. Nah, jadi teman-teman, di sini apa ini maksud dengan tutorial? Jadi tutorial itu sebenarnya adalah layanan belajar yang diberikan UT kepada mahasiswa yang memerlukan bimbingan, baik yang dilakukan secara tatap muka, tutorial tatap muka, atau online tutor. Lanjut. Nah, di sini pola tutorial online dapat teman-teman lihat, belajar mandiri dan tutorialnya itu dapat dilihat di sini. Jadi untuk tugas yang pertama, yaitu tugas pertama, tugas kedua, pertemuan pertama, kedua, 4, 6, ke-6, itu mahasiswa itu belajar mandiri dan melakukan mengupload tugas-tugas. Jadi teman-teman di sini akan membahas materi tentang inisiasi dan juga pengayaan yang sudah disediakan tutor. Kemudian yang kedua itu mengerjakan tes formatif yang juga disediakan tutor dan kemudian mengikuti diskusi. Nah, selama 6 pertemuan 1, 2, 4, 6 ini, mahasiswa diharapkan aktif dalam kegiatan tersebut. Kemudian untuk tugas 3, 5, dan 7, jadi teman-teman sekalian di sini akan melakukan namanya mengerjakan tugas. Jadi mengerjakan tugasnya itu ada 3 kali, jadi ada di pertemuan 3, 5, dan 7. Nah, jadi teman-teman di sini yang pertama yaitu membahas materi inisiasi dan pengayaan, kemudian yang kedua mengerjakan tugas tutorial 1, 2, dan 3, kemudian mengerjakan tes formatif, kemudian yang keempat yaitu mengikuti diskusi. Nah, pada saat tutorial ke-8 ini yang paling akhir, mahasiswa belajar mandiri dan mengikuti tutorial sendiri. Jadi di sini mahasiswa itu membahas materi inisiasi dan pengayaan, kemudian yang kedua mengerjakan tes formatif, kemudian mengikuti diskusi, kemudian mengerjakan di buku materi pokoknya. Setelah itu Bapak dan Ibu akan mempersiapkan diri untuk ujian akhir semesternya. Lanjut. Apa sih yang dilakukan teman-teman sekalian pada saat tutorial online? Jadi teman-teman diharapkan di sini dapat mengerjakan tugas selama mengikuti tutorial. Jadi tugas tutorial per mata kuliah terdiri dari 3, yaitu ada tugas tutorial dan tugas partisipasi. Ini khusus yang mengambil tutorial tatap muka.
Kemudian selanjutnya itu pada tutorial online terdapat tes formatif sebagai asesmen dengan tujuan perbaikan dalam proses tuton. Kemudian teman-teman di sini akan melakukan 3 tugas tutorial yang merupakan tugas wajib yang diberikan pertemuan atau inisiasi ketiga, kelima, dan ketujuh untuk mahasiswa program diploma dan S1. Kemudian 3 tugas tutorial wajib pada pertemuan 2, 5, dan 8 untuk mahasiswa S2. Lanjut. Ini adalah tugas tutorial saat tutorial tatap muka. Jadi yang mengambil tugas tutorial tatap muka, di sini yang pertama yang harus dilakukan adalah tugas partisipasi, yang merupakan tugas yang diberikan oleh tutor pada setiap kegiatan tutorial tatap muka atau tutor yang diperoleh hasil dari diskusi, mengerjakan latihan, menjawab pertanyaan, atau presentasi. Kemudian selanjutnya, nilai tugas tutorial meliputi nilai 3 tugas wajib dan nilai tugas partisipasi. Nah, teman-teman di sini juga digarisbawahi bahwa nilai tugas tutorial tatap muka itu berkontribusi 50%. Sedangkan untuk tutorial online itu berkontribusi sebanyak 30% terhadap nilai mata kuliah. Jadi sisanya nanti untuk TTM, ujiannya nanti nilainya 50%. Dan untuk tutorial online, ujiannya nanti 70%. Itu sisanya. Lanjut. Nah, bagaimana sih teman-teman mendapatkan tugas tutorial secara maksimal? Jadi teman-teman di sini harus menguasai konsep-konsep pokok dalam setiap modul. Teman-teman di sini saya mau tanya, di sini ada yang sudah membuka buku materi pokok atau modulnya? Sudah. Oh, sudah. Sudah. Kalian pertama-tama harus membuka dulu memahami dulu konsep-konsep pokoknya, minimal itu membuka daftar isinya dulu untuk mengetahui apa sih yang saya pelajari nanti untuk tutorial ke depannya. Kemudian yang kedua yaitu kerjakan semua tugas dengan tuntas dan benar sesuai dengan petunjuk pengerjaan tugas. Kemudian yang ketiga yaitu mengunggah tugas tutorial wajib pada fitur pengunggahan tugas. Untuk tutorial online bisa melalui e-learning, akan tetapi apabila yang belum ada mengaktifasi tutorial online dapat melalui tugas mata kuliah atau TMK. Kemudian selanjutnya yaitu serahkan hasil pengerjaan tugas kepada tutor sesuai dengan jadwal apabila yang mengambil tutorial tatap muka. Kemudian kerjakan tugas tutorial secara mandiri, kemudian tugas hasil ciplakan atau contekan sehingga serupa dengan tugas mahasiswa lain akan berpotensi gagal dan diberi nilai 0. Jadi teman-teman apabila terjadi plagiasi ataupun hasil contekan dengan temannya yang lain, teman-teman akan diberi nilai 0 untuk mata kuliah tersebut. Lanjut. Apakah soal tugas tutorial akan sama dengan soal UAS? Jadi soal tugas tutorial umumnya berbentuk uraian dan tidak persis sama dengan soal UAS. Kemudian yang kedua, penguasaan konsep-konsep penting dalam tugas tutorial akan memudahkan mahasiswa dalam menjawab soal UAS. Jadi teman-teman pada saat ujian akhir semester, teman-teman diharapkan itu dapat mengisi latihan-latihan yang ada di buku materi pokok nanti. Jadi di situ teman-teman akan dikasihkan juga di belakangnya itu ada kunci jawabannya juga. Jadi teman-teman dapat belajar di sana atau dapat membuka aplikasi latihan mandiri lmut.ac.id. Lanjut. Teman-teman, inilah tampilan untuk tutorial online di elearning.ut.ac.id. Teman-teman, apakah untuk e-learning ini sudah pernah membuka? Sudah, Bu. Dan sudah ada yang belum ya. Teman-teman, Sudah. apabila ingin masuk, nanti di ujung, nanti klik login.
ya, jangan lupa. Nah, pertama-tama saya jelaskan dulu untuk cara aktivasi dari aplikasi ini. Lanjut. Nah, jadi di sini sebelum login, teman-teman disuruh untuk melakukan aktivasi tutorial online dulu. Pada saat aktivasi tutorial online, teman-teman nanti akan mendapatkan username dan password melalui email. Jadi teman-teman nanti pada saat aktivasi yang sudah dilakukan itu dapat melihat username dan passwordnya melalui email. Pada saat login, teman-teman memasukkan username dan passwordnya sesuai dengan yang di email. Lanjut. Nah, teman-teman di sini saya nanya lagi, di sini apakah telah melakukan formulir kesediaan mengikuti tuton? Ada yang sudah? Sudah. Sudah, Bu. Jadi untuk kesediaan tuton ini adalah untuk untuk membuka aplikasi untuk pertama kali. Jadi untuk semester berikutnya apabila sudah melakukan kegiatan ini, teman-teman tidak perlu lagi melakukan kegiatan ini untuk yang selanjutnya di semester berikutnya. Lanjut. Nah, ini untuk form kesediaan mengikuti tutornya yang sudah teman-teman laksanakan. Lanjut aja, Mas. Nah, ini hal yang penting bagi mahasiswa. Jadi, mahasiswa itu harus registrasi tuton pada sia.ut.ac.id yang dilakukan teman-teman. Kemudian juga mahasiswa harus mengisi form kesediaan mengikuti tuton pada laman elearning.ut.ac.id yang sudah dilakukan. Kemudian apabila jika sampai akhir minggu ketiga mahasiswa tidak dapat akses suatu mata kuliah, maka mahasiswa tidak dapat melanjutkan tuton mata kuliah tersebut. Teman-teman, di sini saya mau bertanya, apakah ada kendala dalam aplikasi e-learning ini? Tidak ada, Bu. Nggak ada. Ibu izin bertanya boleh? Oh iya, silahkan. Nih, pas kemarin tuh udah isi kesediaan tuton, terus kan di forum registrasi mata kuliah yang di admisi SIA UT itu tuh kan kotak yang ketersediaannya itu kan warnanya abu-abu, nggak bisa diklik. Nah itu tuh apakah sudah otomatis mengikuti tuton atau tidak? Oh, kalaunya itu kami cek dulu ya. Nanti mungkin dikirimkan aja nama sama NIM-nya nanti di kolom chat. Siap, Bu. Oh iya. Iya, oke. Lanjut, Mas. Tanya, Bu. Nah, sebelum mengikuti kegiatan tutorial online, silahkan membaca bahan ajar utama terlebih dahulu. Tadi teman-teman sudah membuka buku materi pokoknya ya. Minimal harus membaca daftar isinya dulu untuk mengetahui mata kuliah modul yang akan dipelajari. Nah, kita lanjut aja. Nah, pada saat teman-teman tanggal 10 April nanti itu membuka tutorial online, jadi teman-teman memilih salah satu mata kuliah atau salah satu kelas tuton yang akan diakses. Ini tampilannya. Jadi teman-teman pada saat membuka saat ini memang tidak ada tampilan seperti ini, tapi nanti pada tanggal 10 April 2023. Oh ya. Nah, teman-teman, di sini pada saat membuka mata kuliah, teman-teman diharapkan untuk mengisi kehadirannya. Jadi, untuk cara-caranya itu dapat dilihat pada layar. Jadi, ada tanggalnya itu di atas, klik inisiasi setiap minggu otomatis tampil sesuai dengan jadwal. Kemudian klik kehadiran pada setiap minggunya yang ada di tengah. Kemudian yang di paling akhir itu untuk diskusi itu tidak dapat diakses sebelum mengisi kehadiran. Jadi teman-teman apabila ingin melakukan diskusi harap diisi dulu untuk kehadirannya.
Kita lanjut aja. Ya, ini untuk tampilan mengisi kehadirannya. Ya, lanjut. Nah, penting buat teman-teman. Jadi para mahasiswa harus mengisi kehadiran setiap minggu sebelum bisa mengakses diskusi dan juga tugas. Jadi teman-teman pada saat membuka mata kuliah yang ingin mengikuti tutorial itu, jadi teman-teman harus mengklik kehadiran dulu, baru melakukan diskusi dan juga tugas. Yang kedua, yang penting juga, pastikan Anda sudah mengisi kehadiran dan cek nilai kehadiran Anda pada menu nilai atau grade. Kemudian yang ketiga, kehadiran hanya diisi 1 kali sesuai dengan minggunya. Lanjut. Nah, pada saat teman-teman mengisi kehadiran, lalu teman-teman akan melakukan pendownloadan untuk materi inisiasi yang ingin dipelajari. Jadi tutor itu akan mengupload yang namanya inisiasi atau materi setiap minggunya. Jadi teman-teman harap mendownload untuk materi inisiasinya. Kita lanjut aja. Nah, setelah mengisi materi, lanjut aja. Nanti teman-teman akan menanggapi isi materi tersebut. Nah, jadi teman-teman mengklik diskusinya. Jadi teman-teman, nah ini contohnya, misalnya ada pertanyaan di atas dari tutor, itu juga ada poinnya juga. Misalnya untuk yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan masalah ekonomi dalam bidang kesehatan. Maksimal 45 poin. Jadi tutor itu akan memberikan untuk satu pertanyaan itu maksimal 45 poin. Kemudian yang pertanyaan kedua, bagaimana teori utilitas mempengaruhi bidang kesehatan? Sebutkan contohnya. Maksimal 50 poin. Nah, ini tutor akan memberi nilai maksimal 50 poin untuk pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga itu cantumkan sumber referensi dan tanggapan Anda, maksimal 5 poin. Jelaskan menurut pemahaman Anda dan hindari copy paste. Nah, jadi di sini teman-teman dapat kita hitung bahwa di sini ada 100 poin untuk setiap pertanyaan yang disediakan oleh tutor. Nah, teman-teman, saya ingatkan lagi bahwa untuk diskusi ini tidak bisa melakukan namanya copy dan copy paste untuk jawabannya. Jadi teman-teman apabila ada temannya yang sudah menjawab, diharapkan jangan copy paste. Teman-teman harus mengembangkan sendiri untuk menjawab dari setiap pertanyaan yang ada di e-learning yang sudah diupload oleh tutornya. Nah, setelah kita melihat pertanyaannya, lalu teman-teman akan klik replay untuk menanggapi diskusi. Kita lanjut aja. Nah, pada saat menanggapi diskusi, teman-teman dapat melihat di sini tampilannya untuk diskusi. Jadi untuk subjeknya, paling atas yang pertama ini diskusi materi pertama. Kemudian yang tampilan yang kedua yaitu ada message atau pesan, kolom untuk menanggapi diskusi, hasil dari jawaban teman-teman. Kemudian apabila dalam berbentuk file, teman-teman dapat mengunggahnya di attachment. Dapat berbentuk Word ataupun Excel ataupun sejenisnya. Lalu klik post to forum. Lanjut. Nah, pada saat teman-teman mengakses dan mengerjakan tugas, ada yang bocor. Pada saat teman-teman mengakses dan mengerjakan tugas, di sini teman-teman jangan lupa untuk klik tugas. Lanjut aja, Mas. Setelah melakukan diskusi ya, teman-teman ya. Nah, setelah melakukan diskusi, teman-teman
dapat mengerjakan tugas. Jadi misalnya di sini ada pertanyaannya. Jadi yang pertama, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan individu. Kemudian yang kedua, apa akibatnya apabila minat anak ke sekolah menjadi kurang? Jelaskan. Kemudian yang ketiga, Anda sebagai guru harus memahami tingkat perkembangan dan pertumbuhan dari siswa Anda. Mengapa? Nah, ini contoh-contoh dari pertanyaan dari tutor. Kemudian klik tambahkan pengajuan tugas atau laporannya. Nah, setelah itu, setelah klik yang sebelumnya tadi, lalu teman-teman mengunggah file jawaban tugas. Jadi maksimal untuk menguploadnya ini adalah 5 megapiksel. Kalau lebih dari itu diharapkan teman-teman dapat mengkompres untuk filenya. Setelah itu baru klik simpan perubahan. Nah, bagaimana sih caranya untuk mengakses dan mengerjakan tugas? Oke, kita lanjut. Bagaimana sih mengakses dan mengerjakan kuis? Pertama-tama, sehabis diskusi, teman-teman dapat mengisi kuis yang disediakan oleh tutor. Lanjut aja. Nah, mahasiswa di sini dapat mengerjakan kuis dengan cara mengklik mencoba kuis sekarang. Pada saat mengklik mencoba kuis sekarang, teman-teman nanti akan ditampilkan soal dan juga jawaban dalam bentuk pilihan ganda. Tapi di sini kuisnya bisa bermacam-macam ya, ada bentuk pilihan ganda ataupun esai, tergantung dari tutornya yang memberikan. Kemudian lanjut. Ya, lanjut aja. Nah, bagaimana sih cara berkomunikasi dengan tutor apabila terjadi kendala ataupun jawabannya misalnya terkendala dalam e-learning-nya atau jawabannya misalnya nilainya harusnya saya dapat nilai si ini, ternyata tutornya memberikan nilainya cuma segini. Nah, teman-teman dapat berdiskusi dengan tutornya. Jadi di atasnya itu ada menu course dashboard. Kemudian teman-teman langsung mengklik mata kuliahnya, kemudian klik aktivitas, kemudian nanti teman-teman dapat melihat gambar tutornya seperti yang ada di layar. Klik foto tutornya. Kita lanjut. Nah, setelah itu teman-teman langsung memberi pesan. Apa aja sih kendala ataupun soal-soal yang mungkin yang kurang dipahami oleh teman-teman sekalian. Jadi teman-teman dapat berkomunikasi dengan tutor secara langsung. Klik pesan, kemudian klik send. Lanjut aja. Bagaimana sih cara melihat nilai tutorial online kita? Nah, pada saat kurs dashboard, klik mata kuliahnya, kemudian klik aktivitasnya, kemudian nanti tampilannya di sana ada nilai yang di bawah. Lanjut aja, Mas. Ya, nanti klik nilai. Lanjut. Nah, ini contoh dari nilai-nilai yang sudah yang akan teman-teman nanti laksanakan. Jadi di sana nanti nilai tugasnya itu 50%. Jadi untuk tugasnya tadi saya katakan bahwa tugas itu akan dilaksanakan pada pertemuan 3, 5, dan 7. Kemudian yang di bawahnya itu ada total nilai diskusinya, nilainya itu 30%. Kemudian yang di bawah yaitu total nilai partisipasi atau kehadirannya itu sebanyak 20%. Jadinya semuanya ini 100%. Kita lanjut aja. Nah, ketentuan umum peserta tuton. Yang pertama, mahasiswa peserta tuton harus aktif mengikuti tuton, berperan aktif dalam diskusi, dan mengumpulkan tugas tuton sesuai dengan jadwal. Banyak sih pertanyaan ke saya, itu apabila saya lewat dari tutorial online itu gimana, Mbak? Gitu.
lewat minggunya ya apabila tidak sempat. Nah, itu teman-teman harus harus meningkatkan lagi nilai pada ujiannya ya, teman-teman. Apabila ada salah satu sesi yang tidak dapat berhadir ataupun tidak dapat ikut dalam diskusi maupun tugas. Kemudian yang kedua, dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan tutor dan antar mahasiswa mencerminkan keterpelajaran dan kecendikiaan. Ini penting ya juga ya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dilarang memberikan username dan password tutor kepada pihak lain. Nah, jadi teman-teman pada saat sudah memiliki username atau password, teman-teman jangan membocorkan kepada pihak yang lainnya. Teman-teman apabila sudah mendapat username atau passwordnya, nanti teman-teman harus mereset passwordnya yang lebih mudah diingat teman-teman. Jadi supaya nanti juga tidak bocor ke pihak lain juga. Kemudian yang terakhir yaitu menjunjung tinggi kejujuran dan keluhuran akademik. Jadi teman-teman sudah saya ingatkan bahwa mengcopy paste itu paling hal dilarang di UT. Jadi teman-teman diharapkan apabila memiliki jawaban itu berdasarkan sepengetahuan teman-teman atau mencari sumber-sumber yang ada di BMP ataupun yang ada di internet lainnya. Lanjut. Apa sih sanksi akademik bagi peserta tuton? Jadi yang pertama, pemberian pengingatan atau teguran praktik plagiarisme dan tidak mengindahkan kepatutan dan kesantunan dalam berbahasa Indonesia. Jadi apabila teman-teman yang saya sebutkan tadi melakukan copy paste, maka akan dapat pengingatan atau teguran praktik plagiarisme. Teman-teman juga pada saat mengisi diskusi ataupun tugas nanti diharapkan jangan menggunakan bahasa daerah, akan tetapi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dengan benar. Karena tutor di UT itu tidak semua satu tempat atau satu daerah. Jadi bisa tutor di universitas terbuka itu ada yang berbeda daerah. Jadi misalnya untuk tutor yang ada di Banjarmasin, untuk yang mengikuti tuton di Banjarmasin, belum tentu tutornya dari Banjarmasin, bisa juga nanti dari Pulau Sumatera atau Pulau Jawa. Jadi diharapkan teman-teman apabila untuk memberikan jawaban atau diskusi, itu diharapkan dapat menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian saya lanjut lagi untuk selanjutnya yang kedua, joki dalam aktivitas tuton akan diberikan teguran resmi hingga pemberhentian kesertaan mahasiswa dalam mengikuti tuton. Jadi ini juga hal yang penting, apabila nanti ketahuan menggunakan joki, maka teman-teman dapat mendapatkan teguran resmi hingga pemberhentian kesertaan mahasiswa dalam mengikuti tuton. Kemudian yang ketiga itu plagiasi dalam menanggapi diskusi dan mengirimkan tugas tutornya menjiplak akan diberikan nilai 0. Ini juga perhatian juga bagi teman-teman apabila melakukan plagiasi. Lanjut aja. Ini sanksi akademik bagi tutor tuton. Jadi selain teman-teman yang juga akan mendapat sanksi ataupun teguran, tutor juga akan dapat teguran dari kami. Jadi notifikasinya yang pertama yaitu tidak melakukan aktivitas tuton pada setiap sesi sesuai dengan ketentuan. Jadi apabila tutornya itu tidak melakukan tugas aktivitasnya sesuai dengan ketentuan, maka akan mendapatkan teguran dari kami. Kemudian yang kedua, tidak memberikan penilaian setiap sesi atau setelah selesai pelaksanaan tuton. Nah, jadi teman-teman diharapkan dapat cek juga setelah melakukan diskusi ataupun setelah melakukan tugas maupun setiap minggunya, itu teman-teman diharapkan cek untuk nilainya. Jadi apabila tutornya itu belum melakukan penilaian, harap diberi pesan juga kepada tutornya secara langsung. Ya, ini juga notifikasi atau teguran bagi tutor juga. Jadi ini kemudian selanjutnya yaitu
apabila tutor yang tidak aktif selama 2 minggu berturut-turut, apa sih sanksinya? Jadi yang pertama, sesi ketiga akan dinonaktifkan sebagai tutor-tutor. Yang kedua yaitu diganti dengan tutor lain. Yang ketiga tidak direkomendasikan lagi untuk menjadi tutor pada semester berikutnya. Ini juga mendapat perhatian juga untuk bagi tutor. Lanjut, Mas. Sekian dari saya. Terima kasih.